Pada hari Minggu 26 Mei 2024, Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez, menyatakan bahwa tindakan diplomatik terbaru yang dilakukan oleh Israel terhadap Spanyol adalah suatu bentuk penghinaan dan tidak pantas. Álvarez menegaskan bahwa Spanyol tidak akan gentar dalam keputusannya untuk mengakui Palestina, meskipun ada tekanan dari pihak lain. Pakistan, Afghanistan, Chad, and in all the countries where... Insiden ini bermula dari sebuah video yang diunggah di platform X oleh Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz. Video tersebut menggabungkan gambar serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 dengan musik dan tarian flamenco yang menimbulkan kontroversi besar. Menurut Álvarez, video ini sangat memalukan karena semua orang, terutama rekan-rekannya di Israel, tahu bahwa Spanyol dengan tegas mengecam tindakan Hamas. Ese acuerdo para una zona de prosperidad compartida con Gibraltar. Pernyataan tegas Álvarez ini menyoroti ketegangan diplomatik yang semakin memanas antara Spanyol dan Israel, terutama dengan sikap Spanyol dalam mendukung pengakuan terhadap Palestina. Álvarez menekankan bahwa tindakan provokatif semacam ini tidak akan mengubah komitmen Spanyol terhadap keputusan mereka. We need to foster cooperation with our Arab partners who are working and Sejak menit pertama video yang diunggah oleh Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, video tersebut telah menuai kecaman keras. Penggunaan tari flamenco, salah satu simbol budaya Spanyol, dalam konteks yang provokatif dianggap sangat tidak pantas. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Spanyol, José Manuel Álvarez, saat konferensi pers di Brussels setelah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Palestina, Muhammad Mustafa. Pertemuan antara Álvarez dan Mustafa berfokus pada pengakuan Spanyol atas negara Palestina. Álvarez menegaskan bahwa Spanyol akan tetap teguh pada keputusannya, tidak terpengaruh oleh provokasi yang bertujuan untuk menghalangi mereka mencapai tujuan perdamaian. Álvarez juga menyampaikan bahwa tindakan Israel tersebut sangat memalukan, terutama karena Spanyol telah secara konsisten mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Hamas. And also to democracy because there are two models that are facing each other. Insiden ini tidak hanya melibatkan Spanyol, tetapi juga Irlandia dan Norwegia, dua negara Uni Eropa yang juga berencana untuk secara resmi mengakui Palestina pada 28 Mei mendatang. Menlu Israel Katz juga mengunggah video serupa yang menyasar kedua negara tersebut. Sebagai tanggapan, Israel telah menarik duta besarnya dari Spanyol, Irlandia, dan Norwegia, menandakan eskalasi ketegangan diplomatik. Israel immediately responded by recalling its ambassadors from Norway and Ireland. Lebih lanjut, Álvarez menegaskan bahwa Spanyol akan mengambil tindakan jika Israel tetap berusaha memblokir aktivitas diplomatik mereka. Ia menekankan bahwa Spanyol tidak akan gentar dan akan terus mendukung upaya perdamaian serta pengakuan terhadap Palestina, meskipun menghadapi tekanan dan provokasi dari pihak lain. Keputusan ini mencerminkan komitmen kuat Spanyol terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perdamaian internasional. Hago un llamamiento a la liberación inmediata. Faktanya makin lama, beberapa negara lebih memilih meninggalkan Israel dan menyuarakan kemerdekaan Palestina. Mulai dari negara-negara yang ada di Timur Tengah, Amerika Selatan, bahkan di dalam lingkup Uni Eropa sendiri. Spanyol memang menjadi satu dari sedikit negara di Eropa yang mendukung kemerdekaan Palestina. The number of those who are internally displaced has swelled to 1.4 million. Perdana Menteri negara ini, yakni Pedro Sánchez, terus-menerus memberikan kecaman terhadap tindakan Israel di Gaza. Bahkan Perdana Menteri negeri Matador tersebut merasa prihatin dan masyarakat sipil yang menjadi korban atas serangan membabi buta dari pihak Israel. Imbasnya, Israel akhirnya menarik duta besarnya di Spanyol karena tidak terima dengan sikap Sánchez ke mereka. Ministro de Transformación Digital José Luis Escrivá y Ministra de Juventud y Infancia. Meskipun Israel menarik dubes mereka, tapi Spanyol sama sekali nggak bergeming. Spanyol bahkan mengajak Uni Eropa sekaligus negara-negara Eropa lainnya untuk sama-sama mengakui Palestina sebagai negara. Menurutnya, dengan diakuinya Palestina sebagai sebuah negara, bakal membuat perang yang terjadi di Timur Tengah dapat teratasi. Apalagi beberapa negara Eropa seperti Hongaria, Rumania, hingga Polandia sudah mengakui keberadaan Palestina.
nuestro sistema educativo, de nuestro sistema de formación profesional, también de las universidades en nuestro país, es... Namun pertanyaan besarnya, apa yang membuat negara sekelas Spanyol mau turun gunung untuk membela kemerdekaan Palestina? Bahkan saking pengennya membela Palestina, Sanchez pada saat dilantik November 2023 kemarin mengumumkan kalau prioritas kebijakan luar negerinya adalah mengupayakan pengakuan negara Palestina, baik oleh Eropa maupun Spanyol. Gak cuma itu aja, jika Uni Eropa gak mengeluarkan konsensus untuk mengakui Palestina, Spanyol bakal mengambil langkah tersebut secara sepihak. Mungkin kejadian perang saudara di Spanyol tahun 1936 hingga 1939 bisa menjadi landasan historis mengapa Spanyol begitu membela Palestina di era sekarang. Itu karena pada masa kelam perang saudara Spanyol terjadi, Muslim Maroko sangat berperan besar dalam menghentikan kejadian tersebut. Alhasil, Spanyol sangat berterima kasih dengan uluran tangan Muslim Maroko. Hingga pemerintah Spanyol memberikan kebijakan bebas visa untuk orang-orang Maroko jika ingin mengunjungi Spanyol. Karena kebijakan tersebut, migrasi besar-besaran Muslim Maroko ke Spanyol di tahun 1990-an. Nah, akibatnya, Spanyol memilih banyak masyarakat yang memeluk agama Islam. Bahkan negeri Matador tersebut diklaim menjadi negara pemeluk agama Islam terbesar di Eropa dengan jumlah 1,1 juta penduduk. Penduduk sebanyak itu udah jelas bakal mendukung saudara seimannya untuk melawan negara Zionis. Namun bagaimana jadinya jika Spanyol pun ikut untuk menjadi sayap militer kelompok Hamas di Palestina? They've paid dearly for this chance and they're not Udah jelas seluruh pasukan setia dari negara yang dipimpin oleh Sanchez ini bakal dikerahkan ke area Gaza untuk melawan tentara Zionis di sana. Setidaknya ada total 215.000 personil yang bakal memasuki kawasan di Gaza. Pasukan sebanyak itu sejatinya berasal dari 120.000 personil aktif yang ditemani 15.000 personil cadangan dan juga 80.000 para militer. Dengan kata lain, kekuatan kelompok Hamas bakal bertambah kuat. Parándolos así para desempeñar las responsabilidades específicas de su respectiva. Apalagi pasukan sebanyak itu juga diperkuat dengan sejumlah persenjataan maupun alutsista yang terbilang hebat-hebat. Bayangin aja, 215.000 personel tadi bakal maju dengan 140 unit artileri manual yang ditemani 96 unit artileri otomatis. Gak cuma itu aja, masih ada 32.368 unit kendaraan lapis baja yang maju bersama 327 unit tank tempur untuk menjadi garda terdepan dalam peperangan. Deretan tank yang berada di posisi paling depan pastinya Leopard 2 yang berasal dari Jerman. Dengan panjang 9,97 meter dan lebar mencapai 3,75 meter, membuat tank ini mampu membawa hingga 4 awak. 4 awak tersebut dilindungi dengan material baja komposit reaktif yang mampu menangkal beberapa serangan dari luar. Urusan persenjataan, gak usah ditanya lagi. Udah jelas, tank asal Jerman ini dibekali meriam smoothbore berukuran kaliber 120 mm yang mampu menembus baja tank lawan tebal 560 mm dari jarak 2 km. Selain itu, negara Spanyol juga masih memiliki deretan alutsista yang gak kalah hebat dibandingkan dengan matra daratnya. Itu karena negara ini memiliki 6 unit kapal penyapu ranjau bersama 23 unit kapal patroli. Gak lupa pula 2 unit kapal selam beserta 11 unit kapal fregat dan juga 1 unit kapal serbu amfibinya juga siap untuk maju ke medan perang. Apalagi kapal serbu amfibinya ini cukup hebat, bahkan mampu menyamai kapal induk. Kapal tersebut bernama Juan Carlos I dengan panjang 230 meter dan lebar mencapai 32 meter. Membuat kapal serbu amfibi ini mampu membawa 913 tentara ke lautan. Gak cuma itu aja, Spanyol mengklaim kalau kapal ini juga mampu membuat 46 unit tank Leopard 2 untuk dibawa ke lepas pantai. Bahkan Juan Carlos I ini juga membawa pesawat serang SC-8B Harrier II, helikopter transport Chinook, helikopter Viking, hingga helikopter MH-90. Bergeser ke matra udaranya,
Spanyol juga tergolong hebat bila berada di sektor udara. Itu karena para prajurit mereka bakal diperkuat dengan 23 unit helikopter serang yang bisa dikolaborasikan bersama 126 unit helikopter transportasi. Gak cuma itu aja, mereka juga bisa memanfaatkan pesawat serang sejumlah 12 unit, beserta 140 unit jet tempur untuk melancarkan serangan mematikan di udara. Apalagi di barisan jet tempurnya itu, Eurofighter Typhoon bakal menjadi tulang punggung dalam memperkuat kedaulatan negara itu. Pasalnya jet tempur satu awak ini dibekali mesin jet turbofan buatan Eurojet sendiri yang mampu membawa pilot dengan kecepatan maksimum 2.125 km per jam. Selain itu, jet tempur ini diklaim dapat menempuh jarak sejauh 3.790 km yang bakal menunjang keberhasilan misi sang penunggang. Makanya dengan persenjataan sebegitu hebat dan sebegitu lengkapnya, negara tersebut harus menggelontorkan dana untuk anggaran militernya sebesar 15,1 miliar US dollar per tahunnya. Meskipun begitu, tapi ilmu Spanyol cukup disegani karena bertengger di peringkat 21 sebagai negara dengan kekuatan militer terhebat di dunia.